Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas partai dari Jose Raul Capablanca saat mengalahkan Aron Nimzowitsch pada tahun 1927. Kita akan mempelajari 5 aturan yang digunakan Capablanca untuk memenangkan pertandingan ini. Apa saja aturan atau prinsip dasarnya ini? Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Capablanca memegang hitam dan permainan berlangsung dengan tema English Opening yang bertransposisi menjadi gambit menteri ditolak ya. C4, Nimzowitsch mengawali permainan, kemudian kuda ke peta F6, kuda F3, E6, D4, kemudian D5, gambit menteri ditolak. Kemudian E3, mempersiapkan gajah untuk keluar, kemudian gajah berkembang ke peta E7, kuda ke peta D2 dilanjut dengan rokade dari hitam dan gajah berkembang ke peta D3. C5 didorong oleh Capablanca mengajak pertukaran pion. Kemudian kita masuk kepada aturan yang pertama, yaitu makan adalah kesalahan. Dalam posisi ini, kenapa ini tidak akurat ya? Inakurat karena yaitu sesuai dengan prinsip yang pertama, yaitu makan adalah kesalahan. Langkah terbaiknya di sini adalah mendorong pion untuk mempersiapkan gajah untuk keluar. Dan di fase opening, salah satu prinsip dasar adalah merokade raja, juga mengembangkan perwira. Di sini bisa kita lihat putih belum merokade dan perwira belum berkembang ya. Jadi langkah yang lebih baik adalah mengembangkan perwira ataupun rokade ya, tapi putih memilih untuk memakan pion, dan ini adalah aturan yang pertama, yaitu adalah makan adalah kesalahan. Kemudian permainan berlanjut dengan kuda ke peta A6, tidak terburu-buru langsung dimakan menggunakan gajah ya, tapi mengembangkan perwira terlebih dahulu dipilih oleh Jose Raul Capablanca. Langkah yang sangat bagus ya. Putih rokade, kemudian kuda kali pion sekaligus memberikan ancaman kepada gajah. Gajah ditarik mundur ke peta E2, berlanjut dengan dorongan pion ke peta B6, mempersiapkan gajah untuk keluar. Kemudian pion kali pion, kuda kali pion. Kita bisa lihat kuda dari hitam sangat mendominasi ya. Tantangan pertukaran kuda dilakukan oleh putih, dan kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu hindari pertukaran tidak penting. Di posisi ini kuda hitam sangat kuat mendominasi petak-petak lawan. Apakah di sini makan adalah bisa memberikan keuntungan untuk hitam? Jawabannya tidak ya. Dengan makan misalnya kita hanya akan membantu putih untuk mengembangkan perwiranya, maka hal itu tidak dipilih oleh Capablanca dan memilih untuk pengembangan perwira, fokus pengembangan perwira ya sebelum memulai serangan. Kemudian berlanjut dengan kuda kali kuda, gajah kali kuda, dan menteri ke peta A4 dari putih. Dilanjut menteri berkembang ke peta F6. Selain memberikan tekanan terhadap pion yang ada di B2 agar gajah tidak bisa naik, tidak bisa berkembang, juga menghubungkan kedua benteng. Berlanjut dengan tantangan pertukaran bishop oleh putih, diterima oleh Capablanca ya. Menteri makan, kemudian kuda ancam menteri. Akhirnya menteri ditarik mundur ke peta E2. Setelah ini kemudian Capablanca memilih langkah benteng F ke peta D8. Jadi ini sesuai dengan prinsip yang nomor 3, yaitu kuasai lajur terbuka. Di sini terdapat 2 lajur terbuka, yaitu lajur C dan juga lajur D. Nah, di sini langkah Capablanca adalah memindahkan benteng ini, tujuannya untuk menguasai lajur terbuka ya. Kemudian berlanjut A3 mengusir kuda, kemudian kuda naik ke peta D3. Putih melanjutkan dengan kuda ke peta F1,
ke peta E1, maksud saya mengajak pertukaran kuda, diterima oleh hitam, dimakan balik oleh benteng, dan kemudian ini adalah prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ya teman-teman, yaitu aktifkan semua perwira. Di sini bisa kita lihat benteng dari Capablanca, benteng A masih belum aktif. Maka di langkah selanjutnya ini Capablanca menggeser bentengnya ke peta C8. Selain mengaktifkan perwira, juga menguasai lajur ya. Kita bisa lihat lajur C dan lajur D sekarang berada dalam penguasaan hitam. Berlanjut dengan benteng bergeser ke peta B1, mungkin tujuannya ingin mengembangkan gajah ya, ingin mengembangkan gajah agar bentengnya tidak makan menteri, maka dijaga dulu oleh benteng. Kemudian menteri naik ke peta E5. G3, pion dijalankan oleh putih, berlanjut dengan menteri ke peta D5, memperkuat cengkraman terhadap lajur D ini ya. Jadi tidak bisa lagi benteng ini ke peta B1 menawarkan pertukaran karena sudah ada 2 perwira dari Capablanca. Kemudian putih melanjutkan dengan B4, mengancam gajah. Gajah ditarik mundur. Tujuannya tarik mundur ini menjadi perwira yang bertahan ya, yang melindungi raja. Mungkin tujuan dari Capablanca adalah untuk menempatkan bentengnya di baris kedua. Gajah ke peta B2 menghubungkan kedua benteng, tapi kemudian menteri ke peta A2 memberikan shadowing terhadap menteri. Menteri diusir dan menteri bergeser ke peta B3, bersiap-siap menempatkan bentengnya di baris ke-7. Dan di sini putih melanjutkan dengan menggeser gajahnya ke peta D4 dan mengizinkan hitam untuk menempatkan bentengnya di baris ke-7. Ini sangat kuat. Baris kedua maksud saya teman-teman. Baris kedua, karena baris ke-7-nya di sini ya. Baris kedua dan baris ke-7 adalah baris yang kalau dikuasai oleh pihak lawan, kalau benteng pihak lawan, maka permainan akan menjadi lebih mudah untuk yang menguasai lajur tersebut ya. Menteri bergeser ke peta A6 mengancam pion, dan di sini kita bisa lihat satu benteng dari hitam sudah menempati baris kedua ya teman-teman. Maka rencana Capablanca adalah kalau kedua bentengnya bisa berada di baris kedua ini, maka hitam akan punya chance yang lebih besar untuk memenangkan permainan ya, karena akan sangat mendominasi dan memberikan ancaman yang serius terhadap raja. Maka di langkah selanjutnya Capablanca memainkan langkah great move. Coba tebak teman-teman apa langkah tersebut? 3, 2, 1. Kalau teman-teman menjawab pion ke E5, selamat, teman-teman sudah ahli ya, atau sudah sepemikiran dengan Jose Raul Capablanca ini. Kenapa langkah ini great move? Karena ketika gajah makan, maka benteng dari Capablanca bisa menempati baris ke-7, baris kedua maksud saya ya, dan memberikan ancaman terhadap pion. Kemudian putih melanjutkan dengan menggeser menterinya ke peta B7. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa di posisi ini tidak menggeser benteng ke peta ini ya, ke peta F1 ya. Maka hitam punya jawaban, boom, sacrifice the knight. Kalau dimakan pakai pion, maka cek, raja bergeser, cek, dan checkmate. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini putih lebih memilih untuk menggeser menterinya ke peta B7 dengan tujuan mengawal peta ini ya, dan sudah merelakan pion yang ada di F2 ini untuk dimakan. Akhirnya dimakan oleh hitam dan berlanjut dengan dorongan pion ke peta
D4, tujuannya melindungi pion yang ada di H2 ini. Capablanca tarik mundur menterinya untuk membantu menyerang ya. Jadi ketika menyerang, sebisa mungkin aktifkan semua perwira ya teman-teman untuk terus menyerang, memberikan tekanan terhadap lawan. Inilah yang dilakukan oleh Capablanca, yaitu dengan tarik mundur menteri. Tujuannya mengancam pion dan juga gajah. Gajah kemudian ditarik mundur ke petak G3 oleh hitam dan boom, benteng kali pion yang ada di H2. Brilliant move ya teman-teman. Kenapa ini langkah brilian? Jadi langkah ini bisa checkmate kalau gajah makan ya. Kalau gajah makan ada jawaban menteri kali pion skat, kemana raja berpindah. Yang paling baik ke sini, tapi ada jawaban boom, ancaman skakmat. Dan satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan menteri ke petak B8, tapi kemudian datang lagi checkmate. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa tidak boleh dimakan? Kebal jadi benteng ini ya. Akhirnya putih memilih untuk tarik mundur menteri, menjaga pion. Nah, di sini Capablanca punya pemikiran kalau sudah posisi unggul seperti ini, maka menukar benteng dengan menteri untuk mengurangi perwira ya. Menukar benteng dengan menteri ini akan menguntungkan untuk hitam, untuk Capablanca. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari jumlah pion 4:5, unggul 1 pion, tapi dengan struktur pion yang jauh lebih baik milik hitam, sedangkan milik putih adalah pion-pionnya lemah. Jadi di sini Capablanca memutuskan untuk menukar bentengnya dengan menteri dengan cara benteng ke petak G2 memberikan skak. Akhirnya dimakan, makan, dan menteri kali pion. Bisa kita lihat teman-teman, Capablanca unggul 2 pion dan terdapat 1 pion yang lemah. Kenapa berani menukar 2 benteng dengan menteri ya teman-teman? Gajah lah yang jadi kunci ya, karena kalau menteri versus 2 benteng permainan cenderung masih sulit, tetapi dengan adanya gajah ada potensi bahwa gajah ini bisa ditukar dengan salah satu benteng. Itulah yang diharapkan ya. Dengan begitu akan tersisa benteng versus gajah, jadi akan lebih mudah ya. Kemudian permainan berlanjut dengan benteng A ke petak D1. Pion didorong untuk memberikan ancaman ini ya, karena dipin, sedang dipin untuk gajahnya. Benteng naik untuk menjaga baris keempat, sekaligus memberikan ancaman terhadap menteri. Kemudian menteri ditarik mundur ke petak G5. Kalau teman-teman lihat, menteri ke petak G5 ini sebenarnya langkah yang sangat kuat ya. Kenapa? Karena tetap mempertahankan pinning terhadap raja, kemudian mengancam pion. Jadi benteng yang ada di E1 ini tidak bisa kemana-mana. Begitupun benteng yang ada di petak D4 ini tidak bisa kemana-mana, harus menjaga lajur D. Kalau misalnya benteng digeser, ada jawaban gajah naik. Itu ya. Kalaupun benteng yang ini misalnya digeser juga, maka pion akan tumbang. Jadi langkah ini sebenarnya mengunci ketiga perwira dari putih. Jadi yang bisa dimainkan hanya raja ya. Kemudian putih melanjutkan dengan raja ke petak H2. Dan Capablanca mencoba menyerang melalui sayap menteri dengan dorongan pion ke petak A5. Benteng naik untuk mengamankan baris kedua, menjaga pertahanan. Pion kali pion, kemudian gajah naik ke petak E7, dilanjut benteng ke petak E4, ancam gajah naik ke petak F6. Di sini posisi gajah sangat aman, selain memberikan ancaman, menjaga diagonal panjang,
juga memberikan ruang bagi raja ya. Benteng ke peta F2, kemudian menteri ke peta D5 mengancam benteng. Benteng melakukan skat dan permainan ditutup dengan raja ke peta H7. Kenapa di posisi ini menyerah ya? Kita bisa lihat putih sudah tertinggal 2 pion dan juga ada ancaman ini ya, dorongan pion, belum lagi pion yang ini bisa maju. Jadi sangat sulit untuk melawan Capablanca dalam posisi seperti ini ya. Bahkan sekelas Aaron Nimzowitsch dipaksa menyerah. Kita bisa lihat juga dari akurasinya di game ini, Jose Raul Capablanca tidak melakukan langkah salah satupun. Langkah tidak akurat, langkah tidak salah, langkah tidak akurat, langkah salah, langkah miss, langkah blunder tidak dilakukan sama sekali ya, 0. Jadi kesimpulannya, dalam partai ini Jose Raul Capablanca bermain sangat presisi ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan sudah seperti mesin ya, tidak salah. Capablanca ini dijuluki sebagai manusia mesin ya, karena langkah-langkahnya sangat presisi dalam setiap pertandingannya. Ya mungkin itu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bisa menghibur teman-teman dan sedikit memberi manfaat mungkin ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke channel Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.